Hai guys, welcome to my video. Nama aku Zara Aulia. Aku dari Universitas Matana dari program Didik Fiska Medis. Dan hari ini aku bakal share ke kalian semua tentang sistem syaraf pada manusia. So, stay tune ya. Sistem syaraf kita sebetulnya terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensori, yang kedua adalah tahapan pengolahan, dan yang tahap ketiga adalah tahap efektor. Pada tahap sensori, itu dimana panca indera dari tubuh kita menerima rangsangan dari lingkungan luar dan akan mengirimkan sinyal dari rangsangan lingkungan luar tersebut ke otak kita atau ke sumsum tulang belakang kita sebagai bagian dari sistem syaraf pusat di tubuh kita. Nah, selanjutnya otak dan susup tulang belakang akan mengirimkan impuls atau balasan untuk efektor. Efektor akan menerima balasan tersebut dan akan melakukan gerakan. Pada contohnya, seperti saat kita melihat laba-laba. Pertama kali mata kita akan melihat laba-laba tersebut dan akan mengirimkan sinyal kepada otak. Otak akan mengolah apa yang akan kita lakukan terhadap laba-laba tersebut. Nah, setelah otak menerjemahkan sinyal tersebut, otak akan mengirimkan balasan kepada efektor, di mana efektor tersebut bisa jadi tangan kita atau otot-otot yang ada di tubuh kita. Sistem syaraf pada tubuh manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf perifer. Nah, sekarang kita bakal bahas ya satu-satu. Yang pertama-tama kita akan membahas sistem syaraf pusat pada manusia. Sistem syaraf pusat pada manusia meliputi 2 organ, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang sama-sama memiliki jaringan pelindung. Jaringan pelindung tersebut memiliki 3 lapisan, yaitu pia mater, arachnoid, dan dura mater. Pia mater merupakan bagian lapisan terdalam yang memiliki bahan yang tipis dan halus. Yang kedua, ada arachnoid. Arachnoid merupakan lapisan tengah yang sedikit mengandung pembuluh darah. Yang ketiga, ada dura mater. Dura mater merupakan bagian terluar dan bagian yang paling kuat. Selanjutnya, otak dan sumsum tulang belakang sama-sama memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Pada otak, substansi putih ada di bagian dalam otak. Sedangkan pada sumsum tulang belakang, bagian putih ada di bagian luar sumsum tulang belakang. Dan bagian abu-abu pada otak berada di luar, dan pada sumsum tulang belakang berada di dalam. Pertama-tama kita akan bahas otak dulu ya. Otak kita atau bagian dari sistem saraf pusat manusia yang bekerja di tubuh kita berfungsi sebagai pengatur seluruh gerakan, pengatur seluruh metabolisme, sistem-sistem yang lainnya yang ada dan yang terjadi di dalam tubuh kita. Otak memiliki banyak bagian. Yang pertama akan kita bahas cerebrum atau otak besar. Otak besar merupakan bagian yang mendominasi dari otak kita. Nah, otak besar ini memiliki bagian-bagian lainnya juga. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai otak. Otak yang akan kita bahas pertama kali adalah bagian cerebrum, yaitu otak besar. Nah, bagian dari cerebrum yang akan kita bahas pertama kali adalah korteks cerebral. Korteks cerebral terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Pada masing-masing sisinya akan terbagi lagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Nah, lobus frontal terdapat di bagian dahi kepala kita. Lobus parietal terdapat di atas bagian kepala kita. Lobus occipital terdapat di belakang bagian kepala kita. Dan lobus temporal berada di samping bagian kepala kita. Pada otak juga terdapat organ-organ lainnya yang dapat kita sebutkan seperti diencephalon, mesencephalon, batang otak, dan juga kita mengenal adanya cerebellum atau otak kecil. Otak kecil memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan homeostatis di dalam tubuh kita. Selanjutnya aku akan bahas mengenai medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, pada bagian sumsum tulang belakang kita akan mengenal 2 struktur, yaitu struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Nah, pada struktur bagian dalam medulla spinalis terbagi menjadi 4, yaitu tanduk abu-abu posterior, tanduk abu-abu anterior, tanduk lateral substansi abu-abu, dan komisura abu-abu. Nah, pada struktur bagian luar medulla spinalis kita akan mengenal traktus sensor dan traktus motor. Nah, traktus yang ada pada bagian struktur luar medulla spinalis memiliki banyak peranan penting loh. Yang pertama, traktus sensor. Traktus sensor memiliki peran penting dalam penyampaian informasi dari tubuh ke otak. Dan traktus motor memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi yang sudah diterjemahkan oleh otak kepada seluruh tubuh
dan bagian motorik yang ada di tubuh kita untuk melakukan suatu gerakan. Nah, selanjutnya aku bakal bahas sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Pada sistem saraf perifer akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Nah, pada sistem saraf kranial terbagi lagi menjadi 12 pasang saraf yang sebagiannya terdiri dari neuron sensor dan neuron motorik, namun sebagiannya pula hanya terdiri dari neuron sensorik. Pada sistem saraf kranial, kita akan mengenal 12 pasang saraf, yaitu saraf olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial, ventribulocochlear, glossofaringeal, vagus, aksesori, dan hipoglosal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem syaraf spinal. Nah, pada sistem syaraf spinal kita akan mengenal 31 pasang syaraf yang muncul dari segmen-segmen sumsum tulang belakang dan diberi nama sesuai nama tulang tersebut. Contohnya, saraf serviks yang diberi nama C1 dan C8 terdiri dari 8 pasang syaraf. Lalu, ada syaraf toraks T1 dan T12 yang terdiri atas 12 pasang syaraf. Aku akan membahas mengenai sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf parasimpatik. Sistem syaraf simpatik berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Sistem syaraf simpatik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas berat dalam kondisi darurat dan stres. Nah, kalau sistem syaraf parasimpatik berasal dari kranial atau otak dan sakrum, yaitu bagian bawah medula spinalis. Nah, kalau sistem syaraf parasimpatik berfungsi untuk melakukan aktivitas pencernaan dan aktivitas istirahat pada tubuh. Akan membahas mengenai bagian-bagian penunjang sistem syaraf pada manusia, yaitu neuron. Nah, neuron itu adalah unit fungsional sistem syaraf yang berukuran panjang sekitar 39 inci. Neuron terbagi menjadi 3 bagian, yaitu badan inti, akson, dendrit, terus juga di dalam neuron ada lagi yang namanya nukleus, terus juga ada sel Schwann, ada selaput myelin, dan juga ada nodus Ranvier. Nah, pada bagian-bagian neuron ada pula kita akan mengenal neuroglia. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng contoh gambar dari neuron. Ayo kita bedah sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah bagian badan sel. Nah, bagian badan sel di tengah-tengahnya memiliki nukleus. Nah, bagian yang menjulur ini merupakan akson, dan bagian yang ada tonjolan di sini itu merupakan selaput myelin. Nah, kalau yang berambut-rambut seperti ini namanya adalah dendrit. Nah, ini merupakan ujung dari neuron yang akan menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Neuron menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan strukturnya. Yang pertama kita akan membahas neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah neuron sensor atau oferen. Nah, neuron sensor merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ indera atau organ reseptor ke otak. Nah, kalau yang kedua kita memiliki neuron motorik. Nah, neuron motorik atau neuron eferen adalah neuron yang menghantarkan impuls dari otak ke bagian-bagian motorik yang ada di tubuh kita. Nah, selanjutnya kita memiliki neuron asosiasi. Nah, neuron asosiasi merupakan neuron yang berfungsi untuk menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Mengenai neuron berdasarkan strukturnya, yang pertama ada neuron multipolar. Nah, pada neuron multipolar memiliki satu akson dan dua dendrit. Contohnya adalah neuron motor pada otak dan medula spinalis. Selanjutnya ada neuron bipolar. Neuron bipolar memiliki dua juluran dendrit dan akson. Contohnya neuron pada organ indera. Selanjutnya kita akan membahas neuron unipolar. Nah, neuron unipolar memiliki tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Contohnya neuron pada embrio dan reseptor mata. Menjelaskan mengenai sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Nah, neuron kan berfungsi untuk menghantarkan impuls. Nah, impuls itu harus mengalir dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Dan pastinya di antara neuron tersebut ada celah di antaranya. Nah, celah tersebutlah yang dimaksudkan oleh sinaps. Nah, sinaps itu terbagi menjadi 3 pasca, yaitu yang pertama prasinaps, yaitu yang terjadi di akson terminal. Yang kedua celah sinaps dan terjadi di celah antara neuron tersebut. Dan yang ketiga ada pasca sinaps, yaitu di bagian dendrit neuron setelahnya.
Sinaps akan terdapat substansi kimia yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter itu berfungsi untuk mengantarkan impuls atau sebagai batu loncatan yang akan impuls loncati melalui celah-celah sinaps. Nah, neurotransmitter memiliki dua fungsi, yaitu eksitasi dan inhibisi. Eksitasi itu artinya meningkatkan impuls, inhibisi artinya menghambat impuls. Nah, contoh dari neurotransmitter yang meningkatkan impuls contohnya adalah asetilkolin dan norepinefrin. Yang kedua, contoh dari neurotransmitter inhibisi adalah gamma atau gamma aminobutyric acid pada jaringan otak dan glisin pada medula spinalis. Sampai sini aja ya video aku hari ini. Semoga penjelasan aku mengenai sistem syaraf pada tubuh manusia dapat membantu kalian memahami syaraf-syaraf dan sistem syaraf yang ada pada tubuh kita masing-masing. Terima kasih telah menonton.